Erdogan kini menang lagi. Banyak yang meramalkan bahwa Erdogan nanti akan menjadi presiden seumur hidup. Tapi dicicil, tidak menyatakan diri sebagai presiden seumur hidup. Tapi setiap pemilu selalu menang. Inilah Erdogan. Fenomenal memang, luar biasa. Ada apa dengan Erdogan? Mari kita kaji bersama-sama, ikuti konten ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Baik, kita mulai. Kemenangan Erdogan untuk bangkitnya pemerintahan Islam di dunia ini mengapa? Harus didukung oleh penduduk dunia. Presiden Turki pada 29 Mei 2023 bertepatan dengan 570 tahun penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih II. Semasa kepemimpinannya, Al-Fatih meninggalkan banyak warisan kemajuan. Kejayaan itu pun telah ditunjukkan oleh penerus Al-Fatih II, dialah Erdogan. Di periode pertama Erdogan, Turki dijuluki sebagai macan baru karena pertumbuhan ekonomi yang pesat di antara negara-negara anggota G20. Stabilitas politik, ekonomi, dan pembangunan hingga pendidikan dirasakan oleh masyarakat Turki saat ini sejak pemerintahan Erdogan. Turki yang berada di kawasan Eropa ini tampak memang seperti dikucilkan, tetapi kini tidak bisa dipandang sebelah mata berkat pemerintahan Erdogan. Perangainya yang santun itu berani menunjuk hidung orang-orang Israel melawan negara-negara adidaya adalah modal Erdogan. Kenapa dia berani? Karena atas dasar keyakinan bahwa yang dia lakukan adalah benar. Apalagi dasarnya adalah akhirat. Dia berguru kepada masa lalunya tentang kekuatan Islam di negara tersebut. Dia yakin bahwa Turki sesungguhnya adalah penguasa dunia yang ideal untuk menyelamatkan dunia. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Ketika Turki menjadi negara sekuler, apa yang terjadi? Penderitaan bagi kaum wanita yang ingin menggunakan hijab di tempat umum tidak boleh. Presiden Kemal Atatürk yang keturunan Yahudi itu begitu tegas melarang ajaran-ajaran agama Islam secara kafah dan dia rekayasa sedemikian rupa. Pelantun azan yang berbahasa Arab dibunuh secara sistematis dan banyak lagi orang-orang yang melakukan peribadatan secara fanatisme dimusnahkan. Untuk melakukan sholat dan azannya pun diganti menjadi bahasa Turki. Luar biasa. Inilah yang dilakukan Erdogan, pembenahan dan kembali kepada ajaran Islam. Terbukti rakyat mayoritas mendukungnya. Kini masjid-masjid seperti Hagia Sophia dikembalikan menjadi tempat peribadatan dan didukung oleh kaum-kaum agama Nasrani yang ada di lokasi itu, bahkan seluruh dunia. Bagaimana cara Erdogan mengusir pengusaha Inggris di bidang pesawat terbang dengan cara santun seperti yang akan kita saksikan berikut ini. Memiliki mayoritas saham di salah satu perusahaan lokal Turki, Nurolcas. Tidak mendapatkan kontrak dari pemerintah Turki untuk memproduksi bagian panel kontrol bagi jet tempur Hurjet. Politik halus dari Erdogan bisa dilihat dari tata cara dia mengusir pengusaha Inggris dalam bidang pesawat terbang. Setelah hengkang kaki, apa yang terjadi? Melihat situasi yang kurang memungkinkan tersebut, akhirnya Bay System menjual seluruh sahamnya pada perusahaan lokal Turki, Nurolcas. Dan anehnya, ketika Nurolcas telah mendapatkan 100% kepemilikan saham tersebut, dan Bay System angkat kaki, pihak Turki langsung menyetujui kontrak dari Nurolcas untuk memproduksi 28 sistem pada panel kontrol jet tempur kelas ringan Turki Hurjet. Tidak perlu aneh karena negara-negara NATO rata-rata memang berbuat licik. Katanya negara Eropa atau negara-negara NATO itu yang selalu memboikot Indonesia, ramah lingkungan. Kita dengarkan negara di Eropa, ternyata mereka nggak seramah lingkungan itu, guys. Langsung aja kita dengerin dari Bule Sampah, jurnalis lingkungan dari Jerman. Betul, guys. Kalian tertipu sama negara Eropa. Pertama, in Europe per capita we produce much more plastic waste than Indonesians. Maybe not every EU country, but in average, yes. Eropa yang katanya ramah lingkungan itu, menurut beliau itu tidak benar. Bahkan mereka juga membakar sampah-sampah plastik yang mengotori udara. Bahkan sampah-sampah yang tidak mereka mampu
mampu menguasainya dibuang dengan cara ekspor ke negara-negara di luar. To have renewable energy. Here. A lot of European brands are greenwashing. That means they always talk about that they are green, but in fact they are not. There is a lot of improvement in the sector, which is good, but still often it's lebay. Yang konon katanya ramah lingkungan itu dijelaskan barusan kan, ternyata membuang sampahnya itu ke luar negaranya dan Indonesia menjadi tempat pembuangan sampah mereka. Memboikot, termasuk Indonesia sempat tentang onderdil pesawat terbang yang diboikot mereka. Alasannya macam-macam, dari mulai pelanggaran HAM hingga pencemaran lingkungan. Dulu negara-negara yang berani menyatakan dirinya sebagai negara Islam diadu domba, dihancur leburkan, tapi kini lihat Arab Saudi mulai bangkit selepasnya dari Amerika Serikat, kini dibantu oleh Tiongkok bekerja sama dengan Iran. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad bin Salman akan membangun kota baru. Kota pintar ini diberi nama Delen. Dari atas bentuknya seperti garis yang membentang sepanjang 170 km dari Laut Merah bagian barat hingga pegunungan di timur. Di bagian luar kota ini akan dilapisi kaca. Sedangkan di bagian dalamnya berisi rumah, kantor, sekolah, dan ruang publik. Tinggi tembok luarnya mencapai 500 meter. Lebar kota ini sekitar 200 meter. Biaya pembangunannya mencapai $1 triliun atau 15 rupiah kuadriliun. Targetnya, masyarakat akan mulai tinggal dalam kota ini pada 2024. Delen menawarkan desain kota secara vertikal. Tujuannya untuk kemungkinan masyarakat bergerak tanpa hambatan. Masyarakat dapat mencapai kebutuhan sehari-harinya dalam jarak 5 menit berjalan kaki. Sang pangeran menyebut konsepnya urbanisme tanpa gravitasi. Kemajuan negara Arab dalam segi pembangunan sudah mulai tampak. Hampir semua daratan Arab itu membangun yang luar biasa spektakuler setelah lepasnya dari politik adu domba. Kini Arab Saudi dengan Iran saja berangkulan. Dahulu yang namanya Arab Saudi itu benar-benar seperti kerbau dicocok hidung. Kewajiban untuk imunisasi bagi orang-orang yang mau naik haji saja diikuti saja. Dipaksa harus divaksin dan divaksin. Sekarang tidak usah vaksin. Berani jika di negara maju masyarakat generasi mudanya banyak yang jadi zombie kalau malam hari, dan generasi mudanya banyak yang tidak mau menikah, berseberangan dengan ajaran Islam bahwa nikah itu adalah bagian daripada ibadah sehingga kehidupan manusia itu bisa lestari. Bagaimana di Jepang atau di negara-negara lain? Ini salah satu contoh bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Mari kita dengarkan apa kata Ustadz Talik Syah. Penurunan populasi yang sangat besar sekali. Jadi dikatakan bahwasanya mereka tuh punya satu situs countdown menuju kepunahan bangsa Jepang. Kenapa? Karena diakibatkan oleh lifestyle orang-orang Jepang yang sekarang nggak mau menikah. Jadi mereka pikir ngapain kita menikah? Lebih baik kita kerja aja. Menikah tuh nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Kalau kita kerja, kita bayar dari mana rumah? Kita bayar dari mana anak kita? Dan segala macam. Nanti kalau nggak bisa suntik botox gimana? Jadi artinya yang kayak gitu-gitu. Jadi Jepang itu sekarang menghadapi populasi yang menurun, dan ini problem yang besar. Lah, sekolah-sekolah tutup, rumah sakit tutup, bukan karena rugi mengalih, tapi karena nggak ada orangnya. TK tutup dan segala macam. Nah, ini kan kemunduran peradaban ya. Artinya kalau diteruskan begitu terus, lama-lama bisa hancur. Begitulah Felix Xiao berbicara tentang pentingnya pernikahan menurut ajaran Islam. Bagaimana dengan air liur anjing dibanding dengan air liur kucing? Tadi kita sudah melihat atau menyaksikan bagaimana air liur anjing. Nah, kita lihat ini hasilnya air liur kucing. Ini baru berbicara masalah pernikahan dan air liur anjing dan air liur kucing. Nah, kalau ini sudah yakin, coba kita amati bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kan banyak yang tidak paham Isra Mi'raj itu apa. Mari kita kaji. Jamaludin menjelaskan bahwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu. Tentang caranya, Iptek tidak dapat menjelaskan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan keluar ruang waktu dan bukan dalam keadaan mimpi adalah logika yang bisa menjelaskan beberapa kejadian dalam hadis sahih. Kita hidup di alam yang dibatasi oleh ruang waktu. Saat Isra Mi'raj, Rasulullah keluar dari dimensi ruang sehingga dalam sekejap
bisa berada di Baitul Maqdis, lalu naik ke langit pertama hingga 7. Bagi orang yang tidak percaya dengan mukjizat yang pernah diterima oleh Nabi Muhammad, maka tidak percaya juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mengapa tidak percaya? Dengan peristiwa bahwa inilah Rasulullah sebagai bertemu para nabi alasannya. yang sudah wafat. Beliau juga melihat 2 sungai di surga dan orang-orang yang disiksa di neraka, yang tentunya berada di masa depan. Beliau juga melihat 2 sungai di dunia yang tentunya eksis di masa itu. Wallahu Lalu a'lam apa bishawab. hubungannya dengan kemenangan Erdogan di Turki yang kini kemenangan yang ketiga kali? Ada kemungkinan presiden seumur hidup, tapi dicicil. Walaupun dia itu presiden seumur hidup, kan aturannya tetap dilalui. Seperti halnya di Indonesia juga sama. Tidak ada presiden seumur hidup karena melanggar undang-undang dasar. Nah, sekarang kalau aturannya Pak Jokowi 2 periode, kalau memang ingin 3 periode, berarti aturannya harus dirubah terlebih dahulu. Seperti halnya Pak SBY kemarin ya. Kalau saja diperkenankan untuk menjadi presiden 3 periode, mungkin sudah terjadi tuh. Nah, sekarang di Turki merupakan satu-satunya negara yang mulai kembali kepada ajaran agama Islam. Sebenarnya bukan menjadi negara Islam, tapi keberpihakan kepada mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Seperti halnya yang dilakukan Erdogan saat ini. Masjid diaktifkan, dihidupkan kembali. Pengajian-pengajian, bahkan yang namanya Masjid Hagia Sophia saja kini sudah kembali dipakai untuk salat Jumat. Ini salah satu contoh kekuatan dari pemerintahan Erdogan. Jika benar-benar berhasil, maka nanti akan menjadi kiblat bahwa ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu benar-benar terwujud. Bukan hanya hasil riset dari air liur anjing dengan air liur kucing yang bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi juga dalam bidang pemerintahan yang tidak dirongrong oleh pihak yang memiliki kekuatan nuklir. Inilah barangkali awal mula bangkitnya negara-negara dengan dasar agama. Apakah itu agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, seharusnya dipelihara, jangan sampai diadu domba akibat dari kepentingan politik. Demikian barangkali. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Mohon maaf jika kurang sempurna dan banyak kesalahan-kesalahan. Silahkan komen di ruangan komentar untuk meluruskan, kita diskusi bersama-sama untuk perbaikan konten berikutnya. Bye-bye.